Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wengki Manutila, NIM 18089175. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu makronutrien, yaitu nutrisi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar dan dapat menghasilkan energi karena mengandung kalori. Nah, beberapa jenis makanan dan minuman yang merupakan sumber dari karbohidrat adalah contohnya, yaitu pertama adalah nasi, gandum, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan susu. Sementara itu, bila dilihat dari asalnya, karbohidrat terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah pati, yang kedua adalah serat, dan yang ketiga adalah gula. Nah, pati adalah jenis karbohidrat yang berasal dari tanaman. Contohnya adalah biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan bertepung seperti pasta atau mie dan roti juga mengandung karbohidrat jenis pati. Nah, yang kedua adalah serat. Nah, serat merupakan jenis karbohidrat yang juga berasal dari tanaman. Contohnya adalah roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagainya. Sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya dikenal sebagai sumber serat yang baik. Selanjutnya itu adalah gula. Nah, tidak semua karbohidrat adalah gula, tapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa diproses secara alami dari berbagai jenis makanan, seperti buah-buahan atau fruktosa, susu atau laktosa, dan gula pasir atau sukrosa. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada peran glukosa sebagai sumber energi. Nah, yang pertama adalah menjadi sumber energi utama. Nah, manusia membutuhkan glukosa sebagai sumber energi utama. Zat inilah yang kita dapat dari makanan sehari-hari seperti nasi, roti, buah-buahan, dan sayur. Tubuh kita memecah gula ini menjadi zat pembawa energi yang disebut adenosin trifosfat atau ATP. Nah, hampir semua sel dalam tubuh mengandalkan glukosa sebagai bahan bakar utamanya, mulai dari sel otak dan saraf, sel darah merah, sel dalam ginjal, otot, hingga beberapa sel retina dan lensa mata. Yang kedua adalah membantu pembentukan zat lainnya. Selain menjadi sumber energi, glukosa memiliki manfaat untuk membentuk zat penting lainnya termasuk protein dan lemak. Glukosa bekerja dengan membentuk komponen genetik seperti asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Keduanya merupakan bahan penting dalam pembentukan protein. Di samping itu, glukosa membantu pembentukan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADPH yang berperan dalam proses pembentukan asam lemak. Yang ketiga adalah menjalankan fungsi otak. Glukosa merupakan sumber energi utama bagi jaringan otak. Salah satu kegunaannya yakni membantu pembentukan alfa ketoglutarat. Tubuh memerlukan alfa ketoglutarat untuk menghilangkan racun amonia yang sangat berbahaya bagi sel saraf. Selain itu, glukosa juga merupakan zat penting dalam pembentukan neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan zat kimia yang berperan penting dalam pengiriman pesan antar sel saraf. Nah, yang keempat adalah membantu pengiriman oksigen ke jaringan. Manfaat glukosa ini tidak terhenti di situ saja. Bagi sel-sel darah merah, gula alami ini juga diperlukan untuk pembentukan bifosfogliserat. Bifosfogliserat adalah zat yang berperan dalam proses pelepasan oksigen dari hemoglobin dalam sel darah merah ke jaringan tubuh. Sel darah merah juga memerlukan glukosa sebagai melindungi diri dari serangan radikal bebas. Nah, radikal bebas diketahui dapat menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan risiko sejumlah gangguan kesehatan seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Nah, yang kedua kita akan masuk kepada peranan serat. Nah, berikut adalah beragam manfaat serat untuk kesehatan tubuh yang membuatnya penting untuk dikonsumsi dan dalam jumlah yang cukup. Yang pertama adalah mencegah konstipasi. Mencegah dan mengatasi konstipasi atau sembelit adalah manfaat serat yang sudah umum kita ketahui. Serat dapat memperlancar proses pencernaan dengan cara menyerap air ke dalam usus besar. Dengan begitu, tinja yang dihasilkan akan lebih lembut dan besar.
sehingga buang air besar akan lebih lancar dan teratur. Yang kedua adalah memaksimalkan penyerapan nutrisi dari makanan. Serat dapat memaksimalkan penyerapan nutrisi lainnya dari makanan, terutama nutrisi yang jumlahnya sedikit. Salah satunya adalah kalsium, yaitu mineral yang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. Yang ketiga adalah menjaga daya tahan tubuh. Serat dapat memelihara mikroba baik di dalam usus. Selain dapat membantu proses pencernaan makanan, mikroba ini juga akan memecah serat menjadi asam yang dapat merangsang aktivitas sel-sel imun. Dengan begitu, daya tahan tubuh akan lebih kuat untuk melawan beragam penyakit. Yang keempat adalah menjaga berat badan ideal. Nah, manfaat serat untuk kesehatan yang juga sudah banyak dikenal adalah menjaga berat badan yang ideal, sehingga dapat mencegah obesitas dan diabetes. Kedua kondisi tersebut bisa memunculkan akibat kelebihan asupan kalori dari makanan atau minuman. Alasannya adalah karena serat mampu mengembangkan dan menggumpalkan makanan di dalam lambung, sehingga kita akan merasa cepat kenyang dan rasa kenyang tersebut akan bertahan lebih lama. Hal ini bisa mencegah kita untuk makan secara berlebihan. Yang terakhir atau yang kelima adalah menjaga kadar gula darah normal. Serat bisa memperlambat proses pencernaan makanan sehingga kadar gula tidak melonjak dengan cepat, terutama setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat. Manfaat serat ini sangat baik bagi penderita diabetes tipe 1 maupun diabetes tipe 2. Mungkin hanya itu presentasi peranan serat dan glukosa. Salah dan jangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.